Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Roza, Yenita MPD dan teman-teman semua. Saya ingin memaparkan materi UAS tentang teori belajar konstruktisme menurut Jean Piaget. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurmina Damayanti dengan NIM 1862150-135, kelas reguler plus, tugas UAS teori belajar dan pembelajaran, Universitas Pancasakti Bekasi. Teori belajar konstruktisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Pendekatan konstruktisme mempunyai beberapa konsep umum seperti 1. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada. 2. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. 3. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 4. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. 5. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. 6. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik minat pelajar. Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Teori belajar konstruktisme Jean Piaget. Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama dalam dahar tahun 1989 nomor 159 menegaskan bahwa penekanan teori konstruktisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktisme adalah sebagai fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih muntakhir yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan skema yang dimilikinya. Proses konstruksi sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut. 1. Skemata. Sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. Sejak kecil, anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan dengan skema atau skema. Skema terbentuk karena pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, yaitu bahwa kucing berkaki 4 dan kelinci berkaki 2. 2. Asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seorang mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya.
Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau rangsangan baru dalam skema yang telah ada. 3. Akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian, orang akan mengadakan akomodasi. 4. Keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 3 konsep utama konstruktivisme. 1. Hukum generik tentang perkembangan. Perkembangan menurut Vygotsky tidak bisa hanya dilihat dari fakta-fakta atau keterampilan-keterampilan. Namun lebih dari itu, perkembangan seorang melewati 2 tataran. Tataran sosial, interpsikologis dan intermental, dan takaran psikologis intrapsikologis. 2. Zona perkembangan proksimal. Zone Proximal Development atau ZPD merupakan konsep utama yang paling mendasar dari teori konstruktivisme Vygotsky. Dalam Louis C. Moll tahun 1993 nomor 156-157, Vygotsky berpendapat bahwa setiap anak dalam suatu domain mempunyai level perkembangan aktual yang dapat dinilai dengan menguji secara individual dan potensial terdekat bagi perkembangan domain dalam tersebut. 3. Mediasi. Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya. Ada 2 jenis mediasi yang dapat mempengaruhi pembelajaran, yaitu tema mediasi semiotik, di mana tanda-tanda atau lambang-lambang yang digunakan seseorang untuk memahami sesuatu di luar pemahamannya ini didapat dari hal yang belum ada di sekitar kita. Kemudian dibuat oleh orang yang lebih paham untuk membantu mengkonstruksi pemikiran kita, dan akhirnya kita menjadi paham terhadap hal yang dimaksudkan. Karakteristik teori konstruktivisme. 4 karakteristik pembelajaran berdasarkan teori belajar konstruktivisme yaitu sebagai berikut. 1. Membebaskan siswa dari belenggu kurikulum yang berisi fakta-fakta lepas yang sudah ditetapkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan ide-idenya secara lebih luas. 2. Menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya interest untuk membuat hubungan di antara ide-ide atau gagasannya. Kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut, serta membuat kesimpulan-kesimpulan. 3. Guru bersama-sama siswa mengkaji pesan-pesan penting bahwa dunia adalah kompleks, di mana terdapat bermacam-macam pandangan tentang kebenaran yang datangnya dari berbagai interpretasi. 4. Guru mengakui bahwa proses belajar serta penilaiannya merupakan suatu usaha yang kompleks, sukar dipahami, tidak teratur, dan tidak mudah dikelola. Dan teori konstruktivisme, hidup ini tidak ada yang sempurna, ada kebaikan juga ada keburukan. Begitu juga dengan teori. Tidak ada teori yang sempurna, akan tetapi saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Begitu juga konstruktivisme. Ada 6 kelebihan teori konstruktivisme, diantaranya adalah: pertama, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kedua, siswa pembelajaran lebih aktif dan kreatif. Ketiga, pembelajaran menjadi lebih bermakna. Keempat, pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. Kelima, perbedaan individual terukur dan dihargai. Keenam, guru berpikir proses membina pengetahuan baru, siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Teori konstruktivisme. 5 kekurangan dari teori belajar konstruktivisme berdasarkan sumber
rujukan yakni sebagai berikut. Pertama, proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung satu arah dari luar ke dalam diri siswa kepada pengalamannya, melalui proses asimilasi dan akumulasi yang bermuara pada permutakhiran struktur kognitif. Kedua, peran siswa menurut pandangan ini belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Ketiga, peran guru dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan siswa berjalan lancar. Guru tidak menetapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri. Keempat, sarana belajar pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Kelima, evaluasi pandangan ini mengungkapkan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas konstruksi pengetahuan serta aktivitas lain yang didasarkan dari pengalaman. Dalam teori ini, media yang digunakan dalam mengajar yaitu Beyond Center atau sentra. Sentra merupakan suatu pusat kegiatan belajar atau pusat sumber belajar yang merupakan suatu wahana yang sengaja dirancang untuk mensimulasi berbagai aspek perkembangan pada anak usia dini. Istilah lain sentra yaitu area sudut kegiatan anak dan pusat minat. Macam kegiatan pembelajaran sentra PAUD, sentra keimanan atau ketakwaan. Sentra keimanan dan ketakwaan merupakan pembelajaran berbagai kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada sentra bahan alam, sentra seni, sentra bermain peran, dan sentra balok. Dan aspek penilaian mengacu pada 5 aspek penilaian, yaitu aspek perkembangan agama moral, kognitif, bahasa, seni, dan fisik motorik. Demikianlah pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.